Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di semester baru. Ya, selamat datang di mata kuliah pengembangan bisnis kecil. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan di mana nanti kemungkinan untuk mahasiswanya ini bercampur dari semester bawah hingga akhir. Nah, untuk mata kuliah pengembangan bisnis kecil, dosen yang mengampu adalah saya sendiri. Jadi nanti dari UTS sampai UAS saya yang mengajar. Jadi jangan bosan ya. Ya, untuk mata kuliah PBK apa sih yang akan kalian dapatkan? Jadi mata kuliah PBK ini akan membahas tentang bagaimana kita menciptakan suatu strategi pengembangan untuk bisnis kecil UMKM dengan mempelajari beberapa aspek fungsional manajemen. Jadi nanti kita akan mulai membahas secara makro dulu, kemudian keterkaitan dengan pemerintahan pusat ataupun daerah, dan juga mulai ke fungsi aspek yang lebih kecil, jadi seperti produksi, kemudian manajemen, kemudian keuangan, pemasaran. Itu nanti akan kita bahas sampai menghasilkan suatu strategi untuk bisnis kecil. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari, kemudian penugasannya itu seperti apa, dan juga media pembelajarannya itu menggunakan apa. Nah, untuk media pembelajaran kita akan tetap menggunakan Google Classroom karena kita masih tetap menjalankan perkuliahan secara daring. Jadi nanti kalau misalkan untuk live videonya menggunakan Google Meet, kemudian untuk diskusi kita akan menggunakan Google Classroom. Jadi sama seperti semester sebelumnya. Nah, untuk materi apa saja akan kita dapatkan? Jadi ini sudah ada RPS, ringkasan RPS yang sudah saya buat. Jadi pasti kalian juga sudah mendapatkan, kalian sudah bisa sedikit membaca dan juga mempelajari. Jadi saya jelaskan juga lebih banyaknya. Nah, untuk pertemuan pertama kalian sudah mengikuti kuliah tamu. Jadi dengan narasumber yang sangat hebat sekali, kalian bisa mendapatkan ilmu dari kuliah tamu tersebut. Jadi nanti bisa digabungkan dengan materi untuk PBK. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan mulai masuk ke kontrak kuliah, kemudian ke overview tentang mata kuliah ini. Jadi seperti pembentukan kelompok, kemudian akan ada diskusi tentang persentase penilaian, kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang overview dari UMKM, kemudian bagaimana kinerja UMKM saat ini dengan ada banyak sekali kendala, yaitu salah satunya ada ya pandemi yang masih belum selesai juga. Kemudian untuk pertemuan ketiga nanti akan saya coba jelaskan tentang konsep dari UMKM. Jadi ada beberapa karakteristik dari UMKM, kemudian jenisnya itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat itu nanti kita akan pelajari tentang produk dan juga jasa UMKM, di mana kalian juga tahu sendiri ada berbagai jenis produk dan juga jasa UMKM seperti pengolahan, kemudian jasa, kemudian ada berbagai jenis macam-macam dari UMKM. Nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Nah, pertemuan kelima yaitu tentang eksistensi UMKM dalam proses pembangunan ekonomi. Nah, ini juga nyambung ke pertemuan keenam yaitu tentang kebijakan dan juga peraturan dari UMKM. Nah, seperti kebijakan dan juga peraturan dari daerah, kemudian pusat, yang mana ini juga bisa berbeda. Kemudian ada yang juga satu pintu seperti perizinan, ini satu pintu untuk kebijakan dari perizinan UMKM. Kemudian peluang dari suatu daerah untuk bisa mengembangkan UMKM itu seperti apa,
kemudian juga dari kebijakan pemerintahan pusat itu sendiri, ini seperti apa sih, mendukung dukungannya ini seperti apa, seperti kebijakan ekspor impor. Nah, ini kita bisa bahas di pertemuan ke-5 dan juga 6. Kemudian pertemuan ke-7 ini adalah yang kita bahas, yaitu ekonomi dan peluang industri dan produk kreatif. Jadi kita akan mulai masuk ke bagaimana UMKM ini bisa berkembang dan juga bisa bertahan di era saat ini. Jadi mulai harus ada sentuhan dari inovasi kreatifnya. Nah, perubahannya ini harus seperti apa, kemudian pasti ada peluangnya juga, ada tantangannya juga. Jadi konsumen ini berbeda, pasarnya juga berbeda. Nah, bagaimana sih cara UMKM ini bisa bertahan dan juga bisa bagaimana cara untuk menginovasi dari produknya. Kemudian pertemuan ke-7, setelah itu kita UTS, kemudian pertemuan 9 sampai ke pertemuan ke 12. Jadi pertemuan 9, 10, 11, 12 ini kita akan mulai masuk ke aspek manajemennya. Jadi untuk pertemuan 9 ini tentang produksi. Jadi manajemen produksi, kemudian selanjutnya yaitu pertemuan 10 tentang pengelolaan keuangan, kemudian pertemuan 11 tentang SDM, sumber daya manusianya, dan juga pertemuan 12 ini tentang pemasarannya. Nah, untuk manajemen produksi ini kita bisa dapatkan materi tentang pengadaan dari bahan baku, kemudian manajemen mutu, kualitas, ini kita akan pelajari di manajemen produksi. Kalau untuk keuangan, bagaimana cara mengelola modal dan juga risikonya ini seperti apa. Jadi kita akan singgung sedikit dengan studi kasus. Kemudian untuk pengelolaan SDM, nah kita bisa pelajari di sini juga bagaimana cara mengelola dari sumber daya manusianya. Kemudian untuk pemasaran, nanti kita akan bahas seperti STP, jadi bauran pemasaran. Kalian juga pasti sering mendengar ini, kita akan pelajari di situ. Kemudian nanti pertemuan 13, 14, 15 kita akan mulai masuk ke bagaimana cara menyusun strategi pengembangan dari UMKM. Jadi nanti kalian akan memilih untuk turun lapang, kemudian memilih suatu potensi dari daerah kalian. Nah, nanti kita akan bahas bersama bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi dari daerah kalian. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Kemudian saya akan informasikan tentang penugasan. Jadi, untuk penugasan ini ada 2, yaitu tugas individu dan juga kelompok. Untuk kelompok, silahkan kalian bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Ya, silakan kalian bagi menjadi 8 kelompok. Untuk anggota kelompok silakan kalian urutkan saja dari urutan pertama. Nah, silakan kalian bagi kelompok. Untuk tugas kelompok ini yaitu presentasi sesuai dengan materi, yaitu untuk materi pertama itu tentang produk dan jasa UMKM. Kemudian untuk tugas kelompok ini yaitu presentasi, di mana silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk dan jasa UMKM. Kemudian sudah saya
tuliskan apa saja yang perlu dicari. Contohnya kalau untuk produk dan jasa UMKM ini seperti jenisnya apa saja, kemudian keunggulan kelemahannya itu apa, kemudian manfaat dan juga keistimewaannya dari produk dan juga jasa UMKM tersebut itu apa. Nah, untuk tugas individu ini adalah silakan kalian mereview 3 artikel. Jadi bukan resume materi, jadi ini adalah review artikel. Silahkan kalian mencari 3 artikel di mana kalian bisa mendapatkan sumber artikel tersebut, bisa dari jurnal terakreditasi, dari skripsi, dari tesis ataupun disertasi. Jadi dari 4 sumber itu yang bisa kalian dapatkan. Kemudian silakan kalian mereview 3 artikel di mana topiknya yang harus sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada perkuliahan pada minggu tersebut, dengan studi kasus daerah yang berbeda-beda. Jadi saya harap semua mahasiswa ini akan membahas topik yang sama tapi dengan studi kasus daerah yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada artikel yang sama dari beberapa mahasiswa. Jadi tidak boleh ada yang sama untuk artikelnya. Nah, contohnya saja misalkan untuk presentasi atau untuk materi perkuliahan di perkuliahan minggu keempat, ini adalah tentang produk dan jasa UMKM. Di sini sudah saya jelaskan juga di ringkasan. Nah, silakan kalian review 3 artikel di mana yang berisikan yang bertopikan tentang potensi, keunggulan dan kelemahan UMKM daerah. Jadi silakan kalian cari tentang topik tersebut dengan daerah yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh sama ya. Nah, untuk tugas individu silahkan kalian bisa memilih untuk ketik atau tulis tangan. Kemudian tolong dituliskan daftar pustakanya. Kemudian untuk sumber tadi saya sudah jelaskan untuk menggunakan jurnal terakreditasi, skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, untuk tugas kelompok silahkan kalian membuat presentasi itu baik itu berupa PPT ataupun lainnya. Nah, untuk presentasi saya coba untuk menggunakan live video menggunakan Google Meet. Jadi saya coba untuk tidak menggunakan rekaman di YouTube. Nah, kita langsung akan setiap minggunya kita akan bertemu secara tatap muka di Google Meet. Kemudian untuk kelompok yang bertugas, kalian akan presentasi, kalian akan jelaskan. Nah, kita akan diskusinya di Google Classroom. Jadi saya estimasi waktu kalian presentasi paling antara 15 sampai 20 menit. Kemudian kita akan beralih ke Google Classroom untuk diskusi. Jadi untuk presentasi kalian tidak perlu untuk membuat video untuk di-upload di YouTube, tapi kalian langsung presentasi di Google Meet seperti itu. Kemudian untuk pemilihan kelompok yang akan presentasi akan saya pilih setelah atau pada waktu minggu sebelumnya. Jadi misalkan di random, jadi seperti di random kayak gitu, jadi tidak berurutan. Nah, sepertinya cukup itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah pengembangan bisnis kecil ini. Ini adalah untuk pertemuan kedua, jadi silahkan kalian jika masih ada pertanyaan kalian tuliskan di diskusi di Google Classroom seperti itu. Iya, untuk karena kita di sini masih masih sistemnya daring untuk perkuliahan, mohon dipersiapkan baik itu HP, kemudian laptop, kemudian paket internet ataupun kuota. Jadi mohon kalian bisa mempersiapkan dan juga memperhatikan kesiapan kalian. Jadi saya memang
bisa memaklumi kalau misalkan kalian kuotanya habis ataupun apa. Cuman kalian kan bisa sebelumnya, besok ada kuliah, berarti saya harus bisa mempersiapkan itu semua, seperti itu. Jadi tidak ada kendala pada saat kalian melangsungkan perkuliahan. Nah, untuk persentase penilaian saya tawarkan terlebih dahulu untuk UTS dan UAS 25%, kemudian untuk tugas yaitu 30% dan kuis 10%. Jadi nanti akan ada kuis di sela-sela perkuliahan kalian. Ya, cukup sekian dulu untuk penjelasan tentang konsep dari mata kuliah pengembangan bisnis kecil. Jadi mohon kerjasama dan juga koordinasi kalian semua untuk bisa mensukseskan pembelajaran mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.